Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menyikapi Keunikan Individu. Tidak ada dua orang yang sama di jagat raya ini. Tuhan menciptakan setiap individu sangat khusus. Masing-masing individu diciptakan Tuhan dalam keadaan yang unik dan istimewa yang harus diterima sebagai hal yang luar biasa. Hal ini jika dihayati dengan benar akan membangkitkan kekaguman kita terhadap Tuhan. Mazmur 139 ayat 13-14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat ini jelas menyatakan keunikan tiap-tiap individu sebagai ciptaan daripada Allah. Terkait keunikan individu ini, ada beberapa hal yang perlu kita tahu sehingga kita bisa menyikapi dengan benar. Yang pertama, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, sebab memang tiap-tiap individu tidak bisa dibandingkan. Setiap individu itu berkeadaan unik dan istimewa. 2. Jangan menjadi sombong dan merasa lebih dari orang lain. Sebab setiap orang memiliki keistimewaan masing-masing. Maka jangan memandang rendah orang lain. Ingat, berbeda itu bukan berarti selalu lebih rendah atau lebih tinggi. 3. Hendaknya kita tidak berusaha menjadikan diri kita seperti orang lain. Jangan meniru orang lain. Ingat, apa yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah proses meniru. Dari generasi ke generasi, proses ini berlangsung secara otomatis. Pola pikir dan gaya hidup seseorang pada umumnya meniru apa yang sudah dilakukan orang sebelumnya dan apa yang dilihat dari lingkungannya. Inilah yang disebut oleh Petrus sebagai cara hidup yang diwariskan oleh nenek moyang. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Ini proses membangun gambar diri yang salah. Setiap kita mestinya menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Sebab kita masing-masing adalah orisinal, istimewa. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak menjadi salinan. Setiap kita dilahirkan orisinal sesuai dengan rancangan khusus Tuhan. Jangan sampai suatu saat kita mati sebagai salinan. Salinan artinya tidak menjadi seperti yang Allah rancangkan. Oleh sebab itu, kita harus tetap menyadari adanya pembentukan Tuhan yang telah memberi kita keadaan khusus sampai kita menjadi bejana seperti yang Tuhan kehendaki. Yeremia 18 ayat 4. Yang keempat, hendaknya kita menemukan tempat kita untuk mengabdi kepada Tuhan atau menemukan tempat panggilan kita. Hal ini penting terkait dengan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, setiap orang harus bisa menemukan panggilan khusus yang Tuhan berikan untuk bisa dikembangkan.
Dengan demikian, ia bisa mengabdi kepada Tuhan dengan benar. Sebab dengan mengembangkan panggilan khusus dan mempersembahkannya bagi kepentingan bersama, itulah sejatinya ibadah yang sejati. Keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita harus kita syukuri. Maksud Tuhan memberikan keunikan atau kelebihan keistimewaan kepada kita harus kita kembangkan dan kita penuhi. Yang pada akhirnya ketika kita menghadap Tuhan, kita bisa seperti hamba yang mempersembahkan 10 mina dari modal yang dipercayakannya kepada kita. Lukas 19 ayat 14-30. Dari semua uraian ini, saudara, bisa disimpulkan bahwa kesempatan hidup kita sangat terbatas. Di kesempatan yang terbatas ini, hendaknya kita bisa berbuah bagi Tuhan, dan itu menjadi hal yang penting, lebih dari segala cita-cita dan keinginan kita. Dan agar kita tidak percuma, Tuhan menciptakan kita dengan keadaan yang sangat unik dan luar biasa ini, maka kita harus mengembangkan diri menjadi murid Tuhan. Dengan demikian, orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain adalah orang yang tidak mengerti dan tidak menerima kebesaran serta keagungan Tuhan yang telah menciptakan setiap individu dengan keunikan dan keistimewaannya sendiri-sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.